teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Maulana Syati Gunawan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan arus listrik AC dalam kehidupan sehari-hari. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Fisika, dosen pengampu Bapak Ufri. Baiklah, langsung saja. Materi ini terdapat pada kelas 12 pada KD 4.5. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan arus listrik AC, yaitu PLN. Arus listrik AC atau alternatif current adalah arus yang sifatnya mempunyai dua arah atau lebih, dikenal dengan sebutan arus bolak-balik yang tidak memiliki sisi negatif dan hanya mempunyai ground atau dibumikan. Arus AC biasanya digunakan untuk tegangan listrik PLN sebesar misalnya 220 volt, 50 sampai 60 Hz yang merupakan tegangan standar di Indonesia. Beda halnya dengan standar tegangan untuk negara lain. Oleh karena itu, belum tentu elektronik yang ada di Indonesia dapat digunakan di negara lain. Seperti misalnya TV buatan Indonesia untuk dikonsumsi di Indonesia. Nah, kali ini kita bawa ke negara lain, belum tentu bisa digunakan di negara lain karena beda untuk tegangan jela-jela listriknya. Arus listrik AC didapat dari generator listrik, di mana generator listrik ini dioperasikan melalui beberapa cara untuk menggerakkannya, yaitu seperti PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lainnya. Bisa memanfaatkan aliran air sungai untuk menggerakkan generator air listrik, dan banyak media lagi yang bisa kita gunakan untuk menggerakkan generator listrik tersebut, ataupun aliran air terjun dan sebagainya. Dari generator listrik inilah nantinya tegangan-tegangan yang dihasilkan akan dikecilkan, yang umumnya menggunakan trafo pembagi tegangan. Pada tiang-tiang listrik terdapat beberapa trafo, dan trafo inilah yang akan menghasilkan tegangan standar 220 volt yang dapat dikonsumsi oleh kita dan peralatan elektronik lainnya. Berikutlah gambaran yang atau ilustrasi sistem penyaluran energi listrik dari pembangkit, transisi, sampai distribusi. Selanjutnya yaitu dari energi listrik yang dihantarkan melalui kabel yang panjang sebelum didistribusikan, maka akan terjadi kehilangan daya akibat kabel tersebut. Besarnya daya yang hilang dapat ditentukan dengan rumus berikut. P sama dengan I kuadrat dikali R, dan P gen sama dengan I dikali V. I sama dengan P gen per V, sehingga dapat ditulis P sama dengan P gen per V dikuadratkan dikali R. P merupakan daya listrik dalam satuan watt, P gen yaitu gaya pada generator dalam satuan watt, dan I merupakan kuat arus dari generator dengan satuan ampere, R sama dengan hambatan pada kabel dengan satuan ohm, dan V merupakan beda potensial pada generator dalam satuan volt. Selanjutnya contoh soal. Sebuah generator menghasilkan daya 10 kW dengan beda potensial V sebesar 10 kV. Daya ditransmisikan melalui kabel dengan besar hambatan R sebesar 5 ohm. Tentukan daya yang hilang dalam kabel. Diketahui daya dari generator 10 kW sama dengan 100.000 watt. Untuk tegangan dari generator yaitu 10 kV sama dengan 10.000 volt.
dan R sama dengan 5 ohm. Daya yang hilang dalam kabel adalah yaitu P sama dengan P gen per V dipangkat kuadratkan dikali R. Kita masukkan angka-angka yang telah diketahui kepada persamaan, maka didapatkan daya yang hilang dalam kabel yaitu 500 watt. Baiklah, hanya itu yang dapat dijelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jika bermanfaat, silakan ambil baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.